Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmatin Allah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini Bapak Ibu masih diberikan keluangan waktu oleh Allah untuk menghadiri pembekalan sasmi terapi Qurani. Sasmi sholat khusyuk ya, metode 3T. Bapak Ibu, selama 6 hari kemarin Bapak Ibu telah mendapatkan materi teori ya, teori sholat khusyuk metode 3T. Nah, teori tersebut Bapak Ibu yang Bapak Ibu telah terima boleh dibilang atau kira-kira ya 5-10% ya dari isi buku sholat khusyuk metode 3T ya. Dan teori tersebut tidak akan bermanfaat kalau Bapak Ibu tidak berlatih gitu. Oleh karena itu teori 6 hari kemarin, nah disambung dengan pembekalan dan berlatih sasmi 3T, sholat khusyuk 3T, insya Allah Bapak Ibu akan bisa mempraktekannya nanti. Ya. Oleh karena itu, bagaimana sih sasmi atau satu ayat 1 minggu berlatih menghayati makna-makna bacaan sholat khusyuk metode 3T itu? Nah, insya Allah saya akan sharing Bapak Ibu apa itu sasmi dan bagaimana ya cara bekerjanya, cara belajarnya. Dan insya Allah Bapak Ibu selama 16 pekan ya, insya Allah kira-kira Bapak Ibu akan dibimbing oleh admin-admin kita yang insya Allah ikhlas membimbing Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Pembekalan berlatih sasmi, 1 ayat 1 minggu. Ya. Sholat khusyuk metode 3T, tumak nina, tafakur, tadabbur. Nah, perlu saya ulang sedikit Bapak Ibu. Apa sih inti sholat itu? Inti sholat adalah zikrullah. Jadi arti sholat itu adalah hubungan. Hubungan antara hamba dan Tuhannya dalam rangka memuja, memuji, dan mengagungkan Allah, serta berdoa yang dilakukan dengan tumak ninah, tafakur, tadabbur atau 3T. Jadi sesuai dengan Quran surat Toha ayat 14 disebutkan bahwa sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Bapak Ibu, sholat itu untuk mengingat Allah gitu, bukan mengingat pekerjaan, bukan mengingat masalah, bukan mengingat keduniawian, bukan mengingat jemuran gitu ya, kata Pak Kiai seperti itu. Jadi sholat itu mengingat Allah yang terbimbing dengan bacaan-bacaan sholat itu. Sedangkan fungsi khusyuk Bapak Ibu adalah yang pertama adalah khusyuk adalah ibadah pikiran dan jiwa yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Yang kedua, khusyuk adalah keterampilan pikiran dan jiwa yang memerlukan latihan dan perjuangan. Ya, jadi jelas Bapak Ibu, sholat khusyuk ini tidak hanya teori yang diperlukan, tetapi lebih jauh dari itu adalah keterampilan yang memerlukan latihan dan perjuangan. Khusyuk adalah perintah Allah untuk melatih, membimbing, mendidik pikiran dan jiwa kita dalam rangka membentuk akhlak mulia. Ya,
atau sarana untuk membentuk watak mulia sebagai penghuni surga. Salah satunya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan masih banyak akhlak lainnya yang dibentuk dengan khusyuk ini, Bapak Ibu. Bila dimisalkan atau diibaratkan vitamin yang menyehatkan, maka sholat badan dan lidah atau gerakan-gerakan badan dalam sholat dan ucapan atau bacaan-bacaan sholat itu adalah bungkusnya, Bapak Ibu, yang tentu menyehatkan raganya gitu. Sedangkan vitaminnya, ya, vitaminnya adalah khusyuk itu sendiri yang menyehatkan pikiran dan jiwa kita. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, bahwa sholat khusyuk ini insya Allah akan merubah akhlak kita dari akhlak yang hina. Nah, ini Bapak Ibu, yang hitam ini, sebelah kiri ini, ada 60 lebih karakter hina di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Nah, inilah Bapak Ibu, karakter ini yang akan membuat kita menderita, membuat rizki kita terhambat, membuat kita tersiksa dunia akhirat, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di dalam diri kita ada juga akhlak mulia, yang sebelah kanan ini berwarna putih ini Bapak Ibu, yang jumlahnya juga lebih dari 60 karakter mulia di dalam diri kita. Ya. Nah, di dalamnya ada kasih sayang, rendah hati, dan lain-lain sebagainya, ada lebih dari 60 karakter. Karakter inilah Bapak Ibu yang membawa kita kepada kebahagiaan, kemudahan rizki, dan kesejahteraan, bahkan kesehatan kita Bapak Ibu. Nah, sholat khusyuk inilah Bapak Ibu yang akan secara bertahap, secara gradual, secara sedikit demi sedikit akan membentuk, akan memperbaiki akhlak ini. Ya, sholat khusyuk ini efektif membentuk akhlak mulia ini, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu sangat-sangat perlu dan mungkin wajib sekali kita sholat ini, khusyuk dalam sholat ini wajib, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, secara lebih mudah kita bisa menjelaskan ya, bagaimana sih sholat yang khusyuk ini. Nah, untuk menjelaskan sholat yang khusyuk, kita perlu menjelaskan yang tidak khusyuk dulu, ya. Jadi kalau kita bilang sholat itu tidak khusyuk, ya, sholat tidak khusyuk itu seperti apa? Yaitu pada saat sholat, pikiran kita kemana-mana, ya. Pikiran kita ke kebendaan, ke pekerjaan, ke keduniawian, Bapak Ibu. Ini tanda-tanda bahwa sholat kita tidak khusyuk. Sedangkan sholat khusyuk adalah pada saat sholat, pikiran kita mengingat makna-makna bacaan sholat. Kalau tidak khusyuk, pikiran kemana-mana, tetapi kalau khusyuk, pikiran mengingat makna-makna bacaan sholat. Nah, untuk mencapai khusyuk harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, kita mengisi pikiran dengan memahami teori sholat khusyuk 3T. Nah, ini Bapak Ibu sudah kita berikan selama 6 hari kemarin. Bapak Ibu diberikan teori sholat khusyuk metode 3T dan makna-makna bacaan sholat yang insya Allah akan kita latih mulai malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi kita mengisi pikiran kita dengan teori dan makna-makna bacaan sholat dulu. Kita bentuk dulu dalam memori pikiran kita. Nah, setelah kita bentuk memori dalam pikiran kita tentang teori dan makna-makna bacaan sholat itu, kita akan latih. Kita akan mengulang-ulang makna-makna bacaan sholat ini dengan cara berlatih di luar sholat. Atau berlatih sasmi, 1 ayat 1 minggu. Selanjutnya kita akan terus-menerus mempraktekkannya dalam sholat sunnah terlebih dahulu. Yang akhirnya insya Allah terbawa dalam sholat wajib, Bapak Ibu. Namun
Bila kita sebagai makmum di dalam sholat berjamaah, ya, maka ikuti saja imamnya. Hanya dengan cara ini, Bapak Ibu, maka makna-makna bacaan sholat akan hidup dalam pikiran kita. Dan dalam jangka panjang, secara bertahap, memori dan program makna-makna bacaan sholat ini akan menguasai pikiran dan mengalahkan ribuan lintasan pikiran keduniawian. Ya, nah ini Bapak Ibu, secara alami Bapak Ibu, di dalam otak kita ini terdapat lebih dari 100 miliar sel saraf berisi memori, program pikiran, peristiwa, dan sebagainya. Sehingga dalam satu hari lebih dari 50.000 lintasan. Atau ada yang juga yang mengatakan lebih dari 60.000 lintasan pikiran keduniawian yang hidup dalam pikiran kita. Ya, jadi 50.000 lintasan itu Bapak Ibu, karena terbentuk sejak kecil kita, memori-memori keduniawian itu kita rekam dalam memori kita dari kecil Bapak Ibu. Ya, karena itulah pada saat sholat pikiran kita kemana-mana gitu, terlintaslah memori-memori itu. Nah, dengan pendidikan teori, berlatih dan praktek keseharian atau TBP yang diberikan oleh KPM ini, maka sholat khusyuk insya Allah bisa dicapai secara alami. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih proses pembentukan memori itu? Nah, sekarang Bapak Ibu semua, saya kira, saya yakin sudah paham, sudah hafal ya tentang misalnya bacaan sholat Bismillahirrahmanirrahim. Kata bahasa Arabnya Bapak Ibu sudah hafal nih. Dari kecil udah dilatih, udah dihafalkan. Karena itu ada di dalam memori pikiran kita tentang kata bahasa Arabnya. Artinya juga seperti itu. Bapak Ibu juga sebagian besar mungkin sudah mengerti artinya. Sudah tahu artinya, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, karena dari kecil, dari TK mungkin udah dikasih tahu gitu, artinya seperti ini. Dan juga sering diulang-ulang dan dihafalkan, ya. Nah, ini semua kata bahasa Arab ini merupakan memori kata di dalam pikiran kita. Dan juga artinya merupakan arti, memori arti di dalam pikiran kita. Kita sudah mempunyai dua memori ini. Karena sudah dilatih, diulang-ulang dari kecil. Nah, dua memori ini Bapak Ibu tidak cukup untuk mencapai khusyuk gitu. Ya. Oleh karena itu perlu satu memori lagi, yaitu memori makna. Yaitu penghayatan makna bacaan sholat ini. Nah, makna itu apa sih? Makna itu merupakan penjelasan, penjabaran yang lebih luas dan terperinci untuk dihayati dan dijiwai lebih dalam lagi. Ya, jadi Bapak Ibu selama ini kita hanya mempunyai dua memori ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi memori makna penghayatan bacaan-bacaan sholat ini. Nah, prosesnya seperti apa sih? Kita sudah punya memori kata bahasa Arab. Memori arti sudah punya di dalam memori pikiran kita. Nah, sekarang kita bentuk memori makna. Ya, memori makna penghayatan bacaan sholat ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu insya Allah akan dikirimin oleh admin ya teks seperti ini ya. Nah, ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata kunci maknanya nikmat tiada henti. Ini penting sekali Bapak Ibu kata kunci ini. Nah, ini sangat berguna nanti kalau Bapak Ibu sholat berjamaah dengan imam yang cepat misalnya ya. Bapak Ibu tidak sempat untuk menghayati makna yang panjang. Nah, Bapak Ibu bisa mengingat nikmat tiada henti. Kata kuncinya ini. Makna singkatnya
Ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya tiada henti. Ya. Nah, penghayatan makna lengkapnya atau makna panjangnya adalah, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau beri saya nikmat yang tak ternilai. Air, udara, cahaya. Engkau beri saya penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, dan semua kesempurnaan anggota tubuh ini. Ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam tubuh saya tiada henti. Kasih sayang-Mu kepada saya melebihi kasih sayang kedua orang tua saya. Inilah makna panjang ini, Bapak Ibu. Kita akan hayati, kita akan tanam dalam memori kita. Ya, kita tanam dalam memori kita, terus kita ulang-ulang, Bapak Ibu, sambil menghayatinya. Ya, dihayati betul-betul sampai terasa dalam diri kita bahwa kasih sayang Allah itu melekat dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa tidak, harus diulang-ulang, dihayati, diulang-ulang. Inilah Sasmi 3T itu, membuat dan mengulang rekaman-rekaman penghayatan makna di dalam memori kita. Nah, kalau ini diulang-ulang terus, ditambah nanti ilmunya, ya, dengan menghadiri Zoom di dalam KPM ini, insya Allah, Bapak Ibu, kita akan sadar, akan insaf, akan yakin, ya, seperti ini. Pada saat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sadar betul, Bapak Ibu, bahwa kasih sayang Allah itu melekat dalam diri kita. Kita rasakan penuh kasih sayang Allah itu. Luar biasa, Bapak Ibu. Sehingga pikiran kita tidak kemana-mana. Nikmat menghayati makna-makna bacaan sholat ini, Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan kita bentuk nanti. Akan tumbuh kesadaran, keinsafan, dan keyakinan yang tinggi nantinya. Nah, tujuan utama berlatih Sasmi, 1 ayat 1 minggu ini, Bapak Ibu, yang pertama, seperti yang jelaskan tadi ya, prosesnya adalah membuat rekaman dalam memori pikiran kita. Dan kemudian secara bertahap akan terbawa dalam sholat kita, yaitu sholat yang khusyuk. Yang kedua, berlatih Sasmi ini pada hakikatnya adalah zikir, Bapak Ibu, atau mengingat Allah, memuja, memuji, dan mengagungkan Allah dengan kualitas terbaik, karena dilakukan dengan tumak nina, tafakur, tadabbur, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Yang selama ini mungkin dalam persepsi kita, zikir itu hanya menyebut ya, misalnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, seperti itu misalnya. Itu betul Bapak Ibu, dan itu bagus. Tapi sekarang kita tingkatkan kualitasnya dengan metode 3T ini. Ya, benar-benar kita lakukan dengan tumak nina, kita mengerti apa yang kita ucapkan, dan kita benar-benar hayati apa yang kita ucapkan itu. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, pahalanya akan luar biasa, sangat besar di sisi Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu, cara berlatih Sasmi itu 1 ayat 1 minggu itu seperti apa sih? Ya. Nah, yang pertama, memahami teks tertulis Arabnya, ya. Yang seperti yang tadi, Bapak Ibu akan dikirimin oleh admin teks, ya. Ada teks tertulis Arabnya, ada artinya, ada kata kunci, ada makna singkat, dan penghayatan makna lengkap. Seperti yang saya perlihatkan di slide sebelumnya tadi. Nah, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih mungkin lebih hafal, lebih bagus kalau dihafal sih, ya. Bila perlu ditulis sebanyak 20 kali. Agar lebih hafal, terutama bagi yang kita-kita ini yang kalau berlatih itu gampang tertidur, Bapak Ibu. Nah, kita coba pahami satu demi satu kata per kata gitu ya. Kita pahami betul-betul, kalau perlu ditulis, sehingga melekat dalam pikiran kita. Yang kedua,
Nah, setelah memahami teksnya, Bapak Ibu akan berlatih mendengarkan audio. Nah, Bapak Ibu juga nanti dikirimin oleh admin file berisi audio. Bapak Ibu putar tuh audio, dengarkan audio, ya, dengarkan dengan baik-baik. Di situ ada petunjuk-petunjuknya, gitu ya. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, di dalam audio itu ada jeda suara. Di tengah-tengah nanti pada saat Bapak Ibu mendengarkan audio, ada jedanya itu, ada berhenti sejenak. Nah, kadang-kadang yang tidak tahu dikiranya ini filenya rusak gitu. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu pada saat jeda suara tersebut, gunanya adalah Bapak Ibu mengulang apa yang Bapak Ibu dengarkan, ya, penghayatan yang disampaikan oleh Pak Kiai ini diulang-ulang dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Ya, makna singkatnya Bapak Ibu ulang sendiri. Ya. Nah, inilah gunanya jeda suara. Yang ketiga, kemudian tanpa audio, setelah tadi mendengarkan audio, setelah selesai, nah tanpa audio Bapak Ibu akan berlatih merangkai, mengucapkan bahasa Arabnya, kemudian mengucapkan artinya, dan mengucapkan makna singkatnya sebanyak 20 kali. Ya. Kenapa 20 kali? Supaya Bapak Ibu lebih cepat melekat di dalam pikiran kita. Nah, contoh ini Bapak Ibu ya. Bisa diperhatikan dengan baik, contohnya seperti ini. Kalau kita berlatih misalnya Bismillahirrahmanirrahim atau Sasmi Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan 20 kali secara berurutan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, ucapkan kata bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ucapkan artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selanjutnya, ucapkan makna singkatnya. Ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya, tiada henti. Ya. Nah, rangkaian ini Bapak Ibu ulang-ulang sebanyak 20 kali. Ya, itu yang pertama. Kemudian tanpa audio juga, Bapak Ibu berlatih merangkai mengucapkan bahasa Arabnya, kemudian mengingat artinya dan makna singkatnya sebanyak 7 kali. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Pertama, ucapkan ayatnya, ucapkan yang dengan lisan Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu ingat dalam hatinya saja. Ingat, ucapkan dalam hati kita saja. Tidak diucapkan dengan lisan. Ya, ingat, ucapkan dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, artinya ini diucapkan dalam hati. Yang kedua, ingat dan ucapkan dalam hati makna singkatnya. Ya Allah, nikmat-Mu mengalir dalam diri saya, tiada henti. Nah, rangkaian ini Bapak Ibu coba ulang-ulangi sebanyak 7 kali. Gunanya apa ini? Supaya nanti Bapak Ibu pada saat sholat bisa mempraktekannya. Kan kalau dalam sholat itu yang diucapkan secara lisan kan kata bahasa Arabnya, ya, makna singkat dan artinya itu dalam hati saja gitu, ya. Nah, yang kelima, rangkaian berlatih ini dilakukan 1 hari minimal 1 kali, maksimal 3 kali dengan cara memahami dan mengingat. Jadi rangkaian Sasmi ini Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu yang nyaman kapan gitu, misalnya setelah sholat atau pada saat setelah tahajud, yang nyaman dari kondisi Bapak Ibu. Lakukan 1 kali saja, ya. Tapi kalau Bapak Ibu bersemangat melakukannya karena kepingin cepat memahami ini gitu ya, karena semangat dan kondisi Bapak Ibu memungkinkan, lakukan maksimal 3 kali, ya. Jangan lebih dari 3 kali Bapak Ibu. Nanti akan Bapak Ibu kecapean gitu ya. Nah, cara berlatih Sasmi ini Bapak Ibu ya,
kata kuncinya atau tipsnya adalah hindari tergesa-gesa. Hindari ingin instan segera khusyuk gitu. Karena banyak sekali nih jamaah kita cepat-cepat berlatih supaya apa? Supaya cepat saya ini supaya cepat dapat khusyuk. Kalau perlu khusyuknya seperti Rasulullah. Ini mustahil Bapak Ibu. Karena kita dalam KPM ini melatih berlatih ini supaya khusyuk ini dilakukan secara alamiah saja Bapak Ibu. Hindari tergesa-gesa. Usahakan menikmati bacaan sholat walaupun waktunya lebih lama, sedikit lebih lama dari sebelumnya. Gitu. Jangan buru-buru gitu. Tanamkan dalam hati untuk bersyukur terlebih dahulu Bapak. Karena Allah telah memberi kesempatan berlatih untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Lakukan sesuai kemampuan masing-masing dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat atau SIB hingga akhir hayat. Ya, kita lakukan secara sabar dan istiqomah saja. Insya Allah Allah melihat Bapak Ibu kesungguhan Bapak Ibu. Tidak perlu tergesa-gesa. Syukuri saja apa yang proses yang Bapak Ibu lakukan ini. Nah, bila sholat berjamaah, ikuti saja imamnya. Bila perlu, kalau Bapak Ibu kenal imamnya ya, diberitahu atau diberi informasi lah imamnya tentang sholat khusyuk 3T gitu. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu prosesnya ya? Proses latihan 3T ini. Yang pertama adalah kondisi 3T. Ya. Tumak ninah. Apa sih tumak ninah ini? Kondisinya seperti apa? Yaitu kondisi kita itu dalam kondisi tenang, istirahat. Pikiran kita tenang, perasaan kita tenang, otot-otot saraf seluruh tubuh kita tenang, kita kendorkan otot-ototnya. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan guidance atau arahan di dalam audio nanti. Kalau belum tenang juga, bantu dengan tarik nafas yang dalam, ya. Tarik nafas, keluarkan nafas. Nah, ini mempercepat Bapak Ibu supaya kondisi pikiran kita dalam kondisi alfa gitu ya. Nah, setelah itu lakukan tafakur dan tadabbur. Ya. Apa maksudnya? Nah, supaya kita nanti dalam kondisi tafakur ini mengerti, menghayati Bapak Ibu, apa yang kita baca ini, yang kita dengar, maka Bapak Ibu akan tumbuh kesadaran, tumbuh keinsafan, dan keyakinan kepada Allah. Kita merasakan tunduk, berendah diri kepada Allah, dan berkhidmat khusyuk kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, kondisi ini kita akan memahami bahwa Allah itu memahami kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Dalam kondisi otak kita gelombang alfa, Bapak Ibu. Nah, nantinya jiwa raga kita akan lebih segar. Nah, inilah Bapak Ibu mendidik pikiran positif dan akan membentuk memori program positif dalam pikiran kita. Ini kondisi 3T. Manfaatnya apa sih yang dirasakan? Nah, Bapak Ibu, kurang lebih ada 13 manfaat langsung Bapak Ibu yang dirasakan. Yang pertama, energi tubuh kita terhimpun kembali. Aliran darah kita lebih lancar, ya. Oksigen kita bertambah, aliran oksigen juga lancar, mengaktifasi sel-sel positif, kristal air menjadi obat atau menjadikan kita sehat, karena di dalam tubuh kita ini 80% kurang lebih adalah air, cairan Bapak Ibu. Sehingga pada saat kita berdoa, berzikir yang dihayati betul-betul, insya Allah kristal-kristal cairan dalam tubuh kita itu menjadi bagus. Nah, ini akan menyehatkan tubuh kita. Yang keenam, kekebalan tubuh kita meningkat, memori dan program positif kita terbangun. Nah, aura positif dalam tubuh kita akan berkembang lebih baik. Energi positif dan terasa kesejukan dalam diri kita. Inilah sumber inspirasi dan intuisi kita. Nanti Bapak Ibu akan dapat solusi-solusi dari segala permasalahan hidup kita.
Dan jangan lupa Bapak Ibu, karena sasmi ini merupakan zikir dengan kualitas terbaik, maka malaikat ikut mendoakan kita. Pahala ibadah pikiran dan jiwa kita, ya. Dan inilah bekal menghadapi sakaratul maut ini, Bapak. Karena kita latih, kita afirmasi terus jiwa kita, sehingga pada saat akhir hayat kita, Bapak Ibu, ya, memori-memori yang kita latih, memori positif ini akan menguasai pikiran kita. Nah, inilah bekal menghadapi sakaratul maut, Bapak Ibu. Nah, prosesnya 6M seperti apa? Yang pertama memahami. Nah, tadi udah saya jelaskan, dipahami betul-betul teksnya gitu ya. Terus dihayati betul-betul. Setelah itu kita akan merasakan. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Kita merasakan betul kasih sayang Allah. Ya. Nah, setelah merasakan, diulang-ulang. Ya, dilatih lagi, diulang lagi. Akhirnya Bapak Ibu, kita akan menikmati betul-betul Bapak Ibu. Menikmati latihan ini, menikmati, benar-benar menghayati, mengagungkan Allah ini menjadi keindahan dalam jiwa kita Bapak Ibu. Seperti Rasulullah Bapak Ibu dan para salihin. Sholat itu adalah hiburan Rasulullah. Karena menikmati betul-betul beliau ini Bapak Ibu. Nah, kita akan menuju ke sana Bapak Ibu. Kita akan menikmati yang namanya latihan sasmi ini. Menikmati sholat khusyuk ini. Dan kalau sudah menikmati Bapak Ibu, insya Allah akan mengobati. Tidak hanya mengobati secara psikis, bahkan mengobati secara fisik kita Bapak Ibu. Banyak sekali testimoni dari jamaah yang sembuh gara-gara praktek atau berlatih sasmi ini. Sembuh sakitnya, ada yang sakit berat, bahkan ada yang sakit haid Bapak Ibu, sembuh Bapak Ibu. Nah, insya Allah ini semua akan kita dapat, insya Allah Bapak Ibu. Nah, kalau boleh saya gambarkan Bapak Ibu, akibat negatif dalam pengulangan kata-kata, ya, yang selama ini Bapak Ibu, pengulangan kata-kata, afirmasi itu, kita dapatkan sangat-sangat intens. Sejak kita kecil sampai sekarang ini Bapak Ibu, informasi yang negatif itu, afirmasi yang negatif itu terus kita dapatkan. Ya, di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita bekerja, di dalam medsos, televisi, dan sebagainya. Contoh Bapak Ibu ya, misalnya ini, perkataan negatif yang bisa menimbulkan rasa sedih dan marah. Misal nih, Bapak Ibu di dalam keluarga kita, misalnya pasangan kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak suka misalnya. Mungkin sesuatu yang agak keras atau kasar, mungkin kita tersinggung. Ya, tersinggung, marah. Padahal mungkin pasangan kita itu tidak bermaksud menyinggung. Ya. Nah, kata-kata itu kita ulang-ulang dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Ya, kita ulang-ulang. Oh, dia tadi ngomong seperti ini, kenapa? Apakah dia nggak sayang? Oh, dia kok gini ya? Oh, dia gini. Terus diulang-ulang. Sampai-sampai Bapak Ibu, hal-hal yang negatif yang dulu-dulu kita pernah alami itu dengan pasangan kita ingat-ingat. Ya, diulang-ulang, keburukan-keburukan dia diulang-ulang juga, akhirnya semakin diulang, semakin sedih, semakin diulang, semakin marah Bapak Ibu. Wajah kita semakin murung gitu ya, akhirnya larut dalam kesedihan, larut dalam kemarahan. Akhirnya tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam kemarahan. Dan tidak jarang Bapak Ibu, hal-hal yang sepele ini diulang-ulang menimbulkan hal-hal yang luar biasa. Misalnya terjadi KDRT dalam rumah tangga, terjadi kekerasan, terjadi pembunuhan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Awalnya adalah hal-hal yang sepele, yang negatif mungkin, diulang-ulang Bapak Ibu. Nah, ini hal yang negatif, contoh seperti ini. Ini semua menimbulkan sakit, pikiran kita sakit, jiwa kita sakit, dan fisik kita sakit. Nah, sekarang kita coba ulang-ulang kata-kata yang positif ini, Bapak Ibu. Kata-kata positif seperti apa?
kata-kata atau bacaan-bacaan sholat itu adalah kata-kata yang positif, pengulangan-pengulangan positif. Nah, sekarang kita latih, Bapak Ibu. Audio sholat itu, bacaan-bacaan sholat itu, perkataan positif itu kita dengarkan. Ya, kita hayati, kita ulang-ulang makna-maknanya, Bapak Ibu. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulang-ulang, kita hayati betul ya, kasih sayang Allah itu luar biasa. Kasih sayang Allah melekat dalam diri kita siang dan malam. Sejak kita dalam kandungan hingga saat ini, kasih sayang Allah terus-menerus. Kita merasa betul-betul disayangin Allah, Bapak Ibu. Sehingga kesedihan-kesedihan tidak disayangi orang lain itu tidak masalah sudah. Karena kita merasa disayangin Allah. Ya, kalau ini diulang-ulang terus, semakin dihayati, maka kita akan semakin sadar. Timbul yang namanya bahagia. Semakin diulang, kita larut dalam kesadaran, larut dalam kebahagiaan, Bapak Ibu. Dan akhirnya tenggelam dalam kesadaran, tenggelam dalam kebahagiaan, Bapak Ibu. Ini semua membuat kita sehat, baik secara fisik maupun psikis kita, Bapak Ibu. Ya, nah inilah Bapak Ibu gambaran tentang pengulangan kata-kata. Ya, nah sekarang Bapak Ibu, insya Allah malam hari ini Bapak Ibu akan dilatih untuk berlatih sasmi 1 ayat 1 minggu. Untuk malam hari ini insya Allah adalah sasmi ihsan atau sami Allah. Di dalam sholat itu ada kata sami Allah. Ya, nah, inilah yang akan kita latih. Kenapa kita latih duluan, Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu pada saat sebelum melakukan sholat ini, kita kondisikan benar-benar pikiran kita, perasaan kita, bahwa kita sekarang ini pada saat sholat ini sedang disaksikan Allah, sedang dilihat Allah, sedang dipahami Allah. Allah mengerti apa yang kita pikirkan. Allah mengerti apa yang kita rasakan. Jadi kalau pikiran kita kemana-mana, Allah tahu, Bapak Ibu. Ya, nah sasmi ihsan ini intinya adalah menyadari bahwa hidup kita tak terlepas dari peran Allah. Mulai dari penciptaannya hingga saat ini, Bapak Ibu, sampai nanti di akhirat tidak terlepas dari peran Allah, Bapak Ibu. Bahkan semua ini adalah peran Allah, mutlak, Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan meyakini bahwa Allah memahami pikiran kita, perasaan kita, isi hati kita, jiwa kita, ruhani kita. Allah selalu melihat apapun yang kita kerjakan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita akan meyakini bahwa apapun yang kita rasakan, kita butuhkan, Allah sangat memahami. Nah, Bapak Ibu, intinya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana sih Al-Qur'an menjelaskan tentang ihsan ini? Nah, ini Quran surat Al-Kahf ayat 16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah tahu isi hati kita, Bapak Ibu. Ya. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran surat Toha ayat 7. Allah tahu hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang kita sembunyikan, Bapak Ibu, Allah paham. Nah, ingat itu, Bapak Ibu. Dan Dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Quran surat Al-An'am ayat 3. Dan juga sabda Rasulullah berbunyi, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia selalu melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita sholat, yakinkan pada diri kita, Bapak Ibu,
Allah melihat kita selama sholat. Ya, melihat, memahami hati kita, pikiran kita yang kemana-mana, Allah tahu, Bapak Ibu. Rasanya malu kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, inilah kondisi ihsan itu. Nah, inilah sasminya, Bapak Ibu nanti akan dikirimin teks seperti ini, Sami Allahu liman hamidah, atau Sami Allah. Artinya, Maha mendengar Allah, atau Allah Maha mendengar. Kata kunci maknanya memahami. Makna singkatnya, ya Allah, Engkau memahami pikiran, perasaan, dan hati saya. Penghayatan maknanya Bapak Ibu, ini yang perlu betul-betul Bapak Ibu hayati betul, ya. Ya Allah, Engkau memahami pikiran saya, perasaan saya, isi hati saya, keadaan saya. Engkau melihat dan menyaksikan saya. Saya sedang memuja dan memuji serta mengagungkan Engkau, ya Allah. Nah, kita hayati begitu indahnya kalimat ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau udah berlatih terus dipraktekkan dalam sholat yang khusyuk, insya Allah Bapak Ibu terbentuk karakter yang mulia, yaitu sifat jujur, amanah, tanggung jawab akan tumbuh dalam diri kita. Karena kita merasa selalu disaksikan Allah. Kita akan selalu berbuat baik dan memberikan yang terbaik dalam bekerja. Karena menyadari selalu dinilai oleh Allah, Bapak Ibu. Rasa ikhlas akan tumbuh karena menyadari bahwa Allah menyaksikan kita. Allah memahami kita sampai ke dalam hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Walaupun orang lain tidak menghargai kita, Bapak Ibu, tetapi Allah menghargai kita jika kita melakukan, memikirkan hal-hal yang positif, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya insya Allah, kalau kita latih sasmi, kita praktekkan dalam sholat khusyuk, inilah Bapak Ibu, akhlak mulia yang terbentuk dalam sholat ini. Lebih dari 60 karakter mulia akan terbentuk dalam diri kita. Dan karakter inilah Bapak Ibu yang membawa kita sukses. Sukses dunianya dan akhir hidup kita husnul khotimah. Dan insya Allah Bapak Ibu kita akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu pembekalan sasmi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.